Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat doa 69. Dahsyatnya doa orang tua pemuda ini hidup di dasar laut selama 24.000 tahun. Hingga buat Nabi Sulaiman takjub. Kisah berikut merupakan tentang betapa mustajabnya doa kedua orang tua pemuda tersebut. Bukannya tinggal di dalam kapal selam, karena teknologi kapal selam yang canggih hingga bisa bertahan di bawah ribuan kaki di dasar laut, dan belum ada pada zaman itu. Bagaimana kisahnya? Tonton video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat doa 69, sebuah riwayat yang sangat menarik dan menginspirasi kita semua. Cerita tersebut adalah tentang seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 hingga 156. Pernah suatu ketika Nabi Sulaiman mendapatkan perintah dari Allah untuk pergi ke tepi laut. Di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman bergegas berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, memalingkan kepalanya ke kanan ke kiri. Namun, apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada dalam pikirannya. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya dari kalangan jin untuk menyelam ke dasar laut. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepadaku apa yang kamu lihat di dalam sana. Minta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Lalu jin Ifrit pun menyelam ke dasar laut, mencari tahu apa yang terjadi di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, jin Ifrit muncul ke dasar laut dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya saya sudah menyelam ke dalam laut yang sangat dalam. Saya mencari tahu apa yang terjadi ke sana dan kemari. Namun saya tidak menemukan apapun di dalam sana. Ucap jin Ifrit memberi informasi kepada Nabi Sulaiman. Lalu beliau masih penasaran dan tidak begitu mempercayai apa yang dikatakan oleh jin Ifrit. Yang itu kemudian Nabi Sulaiman menyuruh jin Ifrit yang lain untuk menyelam ke dalam laut. Tolong lihat apa yang ada di dasar laut. Hal yang luar biasa. Lalu datanglah kepadaku serta beritahu apa yang sebenarnya terjadi. Pintar Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit yang lain untuk yang kedua kalinya. Menyelamlah jin Ifrit, dan selang beberapa waktu jin Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan jin Ifrit ini sama seperti perkataan jin Ifrit yang pertama. Tadi hasilnya nihil. Mereka tidak menemukan apapun. Hal yang luar biasa. Sebagaimana yang dimaksud oleh Nabi Sulaiman masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit. Nabi Sulaiman memerintahkan Asik Bakhia dari kalangan manusia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi dalam laut. Asik Bakhia adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surah An-Nahl ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana. Pinta Nabi Sulaiman kepada Asy Barifa. Orang alim tersebut pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi setelah Asy. Ia berdoa, tiba-tiba muncullah dari dalam laut sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, 1 pintu terbuat dari batu yakut, dan 1 pintu terbuat dari batu intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarine.
atau sejenis batu jamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam. Sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya. Genie Fight yang pertama asik juga orang yang telah berhasil memindahkan singgasana Ratu Balqis yang sempat menjadi sosok misterius tentang siapa orang alim yang telah berhasil menjalankan tugas tersebut. Saat itu Nabi Sulaiman menawarkan kepada jin Ifrit untuk membawa singgasana Ratu Balqis. Secepat mungkin penawaran jin Ifrit singgasana Balqis akan tiba sebelum Nabi Sulaiman beranjak duduk dari tempatnya. Kemudian jawablah orang alim dari kalangan Nabi Sulaiman yang dimaksud adalah Asib Bakhira. Ia bisa memindahkan singgasana Balqis dengan kecepatan sebelum mata berkedip. Penawaran tersebut membuat Nabi Sulaiman takjub. Hal ini lagi-lagi kalangan manusia yang taat lebih unggul dari golongan jin. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih. Badannya, pemuda itu sedang melakukan salat, lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat salatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Sebab apa kau bisa berada di dasar laut? Ini tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Sebelum ajal menjemput ibu saya, ia sempat berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika sebelum wafatnya, ayah saya dia juga berdoa kepada Allah, ya Allah, tempatkanlah anakku di tempat yang tidak ditemukan oleh setan. Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Mendengar penjelasan anak itu, jelas sudah bahwa doa kedua orang tua tanpa hijab kepada anak-anaknya, yang mana kedua jin Ifrit yang sudah menyelam ke dasar laut tidak dapat menemukan keberadaan pemuda itu. Dikarenakan kedua Ifrit, anak buah Nabi Sulaiman, berasal dari kalangan jin atau setan. Sejenak keduanya terdiam setelah saya memakamkan kedua orang tua saya. Saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan. Saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat, dan malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut. Sedangkan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. Pada zaman siapakah mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman. Penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim, jawab pemuda itu. Sejak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah begitu terkejutnya. Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 24.400 tahun, begitu panjangnya umur pemuda tersebut. Dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman lagi, yang semakin ingin tahu tentang keadaan pemuda itu. Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawaku makanan sebesar kepala manusia. Lalu saya memakannya. Setelah itu saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, dan tidak merasa ngantuk. Seakan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya tidak ada pada saya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian. Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Maukah kamu ikut denganku?
di kerajaanku atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu, "Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," minta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asyib Bakhia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda tersebut hilang dari pandangan Nabi Sulaiman. Dan rombongannya, dari kisah tersebut kita bisa mengambil dua hikmah sekaligus. Yang pertama, bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi, karena kedua orang tua, terlebih doa ibu, itu merupakan sosok paling keramat bagi sang anak. Sebagian bunyi salah satu hadis, ridho Allah bergantung dari ridho kedua orang tua, dan murka Allah bergantung dari kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan Ibnu Hibban. Maka jika kalian yang sedang menonton video ini yang masih memiliki orang tua, segera minta didoakan agar terpenuhi segala hajatnya. Dan hikmah kedua dari kisah ini, jangan pernah ragu tentang rezeki kita selama di dunia. Apapun kondisi kita saat ini, mau kita miskin atau fakir sekalipun, tetap berada dalam jaminan rezeki dari Allah. Asal kita taat kepada Allah, selalu beribadah, dan meminta petunjuk, rezeki Allah akan terus datang sebagaimana kondisi pemuda yang tinggal di dasar laut tadi. Melalui seekor burung, Allah antarkan buatnya makanan yang lezat. Semoga video ini dapat menambah rasa cinta kita kepada kedua orang tua kita, yaitu ibu bapak, dan yakin pemilik rezeki adalah Allah. Sahabat Doa 69, itulah pentingnya seorang anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mengakibatkan ridho Allah itu turun kepada anak tersebut. Dan doa-doa dari kedua orang tua tersebut Allah ijabah, karena doa orang tua kepada anaknya diibaratkan doa Nabi kepada umatnya, yang insya Allah diijabah oleh Sang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, memintalah kepada Allah untuk orang tua kita, supaya orang tua kita selalu sehat, diampuni dosanya, dipermudah segala urusannya, dan mudah-mudahan kita menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga ridho Allah turun kepada anak tersebut, dan doa-doa orang tua tersebut untuk anaknya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Wal alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad.